Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hadil Fatihah. Saya mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam dengan NIM 201110135. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Ibu dosen Fitratus Sa'adah. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan semoga saja Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, di dalam hukum acara peradilan agama, sebelum adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim mengambil dari kitab-kitab fikih, yaitu kitab-kitab fikih sebagai acuan dari hakim. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum acara perdata yang berlaku adalah hukum acara perdata pada pengadilan umum dan pengadilan agama. Asas-asas hukum acara peradilan agama itu ada 3. Yang pertama yaitu hukum bersifat pasif, yang kedua tertulis dan lisan, yang ketiga susunan majelis hakim. Berbicara mengenai kewenangan relatif dan absolut, relatif itu berkaitan dengan wilayah. Dalam kasus ini yaitu cerai talak. Si suami sebagai pemohon, lalu pengadilan yang mengadili kasus ini yaitu di tempat si istri. Namun, apabila si istri meninggalkan kediamannya, berarti di tempat si suami. Dalam perkara gugat cerai, si istri sebagai pemohon, suami sebagai tergugat. Dilaksanakan pengadilannya yaitu di pengadilan tempat suami. Sedangkan absolut sendiri yaitu berkaitan dengan perkara yang ada di pengadilan agama secara mutlak. Diperiksa di pengadilan agama. Produk hukum acara peradilan agama adalah putusan dan penetapan. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Sedangkan penetapan sendiri yaitu salah satu produk peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Putusan verzet yaitu putusan upaya hukum yang dikeluarkan dari putusan perstek. Putusan perstek adalah putusan tanpa hadirnya tergugat, yaitu apabila sidang tidak dihadiri oleh penggugat, maka hal itu dianggap setuju walaupun tidak ada si tergugat. Yang terakhir adalah upaya hukum dalam pelaksanaan putusan. Upaya hukum itu sendiri terdiri dari 2 upaya, yaitu upaya hukum biasa dan hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu terdiri atas banding, kasasi, dan verzet. Banding yaitu pengadilan tingkat pertama. Kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Apa sih yang dimaksud upaya hukum luar biasa itu? Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, di mana apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka si pihak ini bisa melakukan peninjauan kembali dengan syarat adanya kebohongan dan bisa membuktikan bahwa hal yang dibicarakan oleh si penggugat itu bohong, dan si tergugat punya bukti bahwa ia tidak melakukan hal tersebut ataupun hal yang si penggugat itu paparkan. Peninjauan kembali itu salah satu jalan bagi orang yang merasa dirugikan oleh keputusan majelis dan kewenangan absolut dari pengadilan itu sendiri. Sekian untuk materi yang disampaikan. Banyak sekali hal yang kita pelajari pada materi hukum acara peradilan agama di semester 5 ini. Semoga kedepannya terutama untuk diri saya sendiri, kita bisa lebih menguasai banyak ilmu tentang hukum acara peradilan agama dan semoga bisa dipraktikkan suatu saat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk Ibu Fitratus Sa'adah, terima kasih untuk ilmunya dan waktunya di semester 5 ini. Semoga Ibu sehat dan diberkahi selalu. Amin. Hanya itu penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.